Assalamu ala Rasulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran tahsin kelas tajwid. Setelah pekan lalu kita libur, kita lanjut ke belajar lagi, masuk di pelajaran apa terakhir? Ya, idgham. Hukum idgham, ya, hukum idgham ada 3. Ya, pertama apa? Idgham. Halaman. Ya, halaman 52 ya, halaman 52. Halaman 52. Kita merojah kembali dulu, mengingatkan idgham mutamasilain. Itu pertemuan dua huruf yang sama. Nah, satu disukun mati, satu bertasdid hidup, ya kan? Contoh kan, fama robihat. Nah, dia kalau cetakan Madinah begini, ada tanda taknya, ada sukunnya, ada tanda kayak mati gitunya. Tapi kalau di sini ada semua cetakannya, dia bertanda kayak koma di atas itu, tanda ya mati. Nah, kalau ini buku pakai buku ini. Nah, ketika kita baca di sini, ini kan saya lihat kebiasaan kita lebih mudah yang ini. Ini tinggal meluruskan. Kenapa? Ya kan, paham sedikit-sedikit kan? Dengan sepekan 2 kali aja kita cepat mudah paham, apalagi yang kayak tiap hari pertemuan, tiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, dengan huruf, ya. Idgham mutamasilain, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya, dua huruf yang sama. Itu ya, idgham mutamasilain. Yang kedua, idgham ya mutajanisain, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya, ya. Kan makhraj itu kan kayak huruf sa sama za. Itu kan sama keluar lidahnya, sa, tapi berbeda sifatnya gitu lah, ya kan. Ba sama ma sama-sama huruf bibir, ba sama ma, nah, sama kan. Ba sama mim sama kan. Ta sama da kan sama, itu huruf lidah di atas itu. Nah, ini pertemuan yang sama makhrajnya, tempat keluar huruf kan makhraj. Sifat berbeda, tiap huruf berbeda sifatnya. Ya, contohnya kan hasod, kan ada dal itu mati. Contohnya hasod tuh masuk ke huruf taknya, jangan ke dalnya. Kalau dal kan kolkola ya sifatnya, ya kan? Sifatnya dal kan kolkola. Kalau tak kan dia hamas, ngalir nafas. Nah, jangan baca hasod, enggak boleh. Hasod tuh langsung. Nah, huruf ke. Nah, yang ketiga, idgham mutaqaribain, pertemuan yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Dia berdekatan, tidak sama, cuma berdekatan. Qaf sama kaf kan sama, satu ke belakang, satu ke depan, ya. Pangkalnya satu tarik ke belakang, satu ke depan, dia kan sama, berdekatan. Lam sama ro sama. Lam di semua ujung lidah ini full. Kalau ro ujung lidahnya di atas, dia sama posisinya. Nah, sama-sama disimpangkan. Lam disimpangkan, ro ditarik ke atas. Ini idgham. Ini dari jenis makhraj dan sifat. Nah, kita lanjut ke pelajaran baliknya, halaman 54. Jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Ini kayak sifat huruf, ya, sifat huruf di mana? Idgham, ya kan? Nah, kamilah, ya kan? Ini kamil, ya. Kita buka di halaman 28.
halaman 28 kita lihat lagi. Nah, yang B sempurna. Kalau yang pertama kan akmal matakun kan paling sempurna. Ini yang B kamilah, sempurna. Di sini yang halaman idgham 54-nya idgham kamil. Kalau kamil laki-laki ya, kalau pakai kamilah ya perempuan kan. Nah. Ya, jadi idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya. Idgham kan masuk secara sempurna, sama makhrajnya, sama sifatnya, sehingga menjadi huruf yang bertasdid. Ya. Nah, jadi masuknya ke huruf, paham? Bingung? Nah, emang sih ya, kalau yang pelajaran kayak idgham gini, ikhfa itu sering kita lupa. Nah, ya. Tapi kita yang penting sudah tahu cara bacanya. Lupa ya apa hukumnya. Pokoknya ini dibaca dengung, ini dibaca jelas. Nah gitu aja. Itu kita walaupun kita lupa itu, yang penting kita tahu sudah bacaan di Al-Quran itu. Contoh pertama kan ini ada alif, ada lam. Nah, lam sama ro. Lam sama ro kan berdekatan. Makhrajnya. Nah, sifatnya juga dia sama, menyimpang, dekatan gitu loh, lam sama ro. Jadi lamnya hilang, masuk ke ro, langsung ar-rahim. Nun sama ro kan sama posisinya, di ujung juga nun ro sama. Jadi mir, bukan min, ro. Nah ini juga masuk di apa ini? Min ketemu ro, nun sukun ketemu ro. Apa ini? Dibaca apa? Idgham bila guna. Masuk kan? Masuk tanpa guna, dengung. Nah, jadi dia masuk ke huruf ro-nya. Mir rizqillah. Ya. Nah, sama saya. Min ketemu lam, dibaca ya mil. Idgham apa? Bila guna. Jadi masuk ke mil laban. Jadi dia kalau umpama idgham apa nih lupa. Ya, karena memang setiap itu pasti setiap pertemuan nanti itu dua huruf yang sama atau tanwin atau mim, dia ada hukumnya, ada cara baca, ada tajwidnya. Kalau kita lupa wajar. Yang begitu kita ingat cara bacanya aja. Itulah. Saya sering lupa juga hukumnya, tapi bacanya begini sudah. Nah, gitu. Pakai ilmu kita. Cuma kita lupa, ya kan? Kita diingatkan dengan ini. Oh ini pasti idgham. Idgham apa? Lupa. Idgham mutamatsilain kah, mutaqaribain atau idgham mutajanisain kah, idgham kamil. Nah, pokoknya ingatnya idgham aja, masuk. Nah, masuk kan ada dua, ada yang dengung, ada yang enggak. Ya. Kalau contohnya di sini ya macam-macam, ada yang dengung nanti ada yang enggak. Tapi di sini kita ngelihat. Oh, ini idgham kamil. Oh, kamil. Nanti ketika dia baca Al-Quran, apa ini idgham apa ya? Lupa, pokoknya idgham lah. Antara guna atau tidak, dengung atau enggak. Ya. Jadi bacanya biasa aja, seperti biasa. Ya. Kayak ini kan contoh pertama ar-rahim. Nah, bacanya ar. Kenapa dibaca ar? Kenapa dibaca ar? Bukan ir, bukan ur. Ada alif lam. Alif lam komariah atau alif lam syamsiah? Syamsiah. Ya. Kalau setiap ada alif lam terus dia bertasdid, itu berarti al-syamsiah. Kalau enggak ada tasdidnya, al-komariah. Ya, jadi masuk ar-rahim. Nah, contohnya yang selanjutnya min ketemu ro, mir langsung masuk ke mir rizqillah. Contohnya mil laban. Ya. Seperti biasa bacanya. Cuma ini kan kita dicontohkan lagi, ini ada hukumnya. Ada idgham kamil, ya.
Mulai kita baca sama-sama. Ta'awuz dulu. Ya. Mulai sama-sama dari Ar-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahim. Lanjut. Bismillah. Lanjut. Milahan. Ya. Lanjut. Halakum. Ya, lanjut. As-sawab. Ya, ini sa yang digigit ya. Asa. Jangan sampai asa. Sa-nya kencang jangan. Tapi as-sawab. As. Ya. Sa yang digigit. Bukan sya tapi sa gigit. Lanjut. Rabbihim. Ya, lanjut. Fa'amanat ta'ifah. Ya, lanjut. Qad tabayyana. Ya. Lanjut. Hasatum. Ya, lanjut. Warrafa'amullahu. Ya, lanjut. Idzalamu. Lanjut. Hudalinnas. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini dibaca apa ini? A, I atau U? Ya, yakin? Yakin. Ya. Nah, setelahnya kasrot. Terus dia cuma alif, hamzah, hamzah wasol aja. Nggak ada lamnya. Nah, kalau ini kan sudah tahu oh, ya. Paham sudah. Banyak kayaknya kayak baca ihdinas siratal mustaqim kan depannya i juga. Kenapa? Karena di ya. Kita tahu. Kalau kita udah belajar kita baca a ini pasti baca a. Ya. Kalau orang udah belajar ini pasti bacanya a. Padahal udah tahu dia. Berdosa dia. Nah, bacanya a. Pakai ilmu belajar aja. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Idrib bi'asok. Ya. Lanjut. Famarihat tijaratuhum. Ya, lanjut. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, di situ B-nya 1 ya. Wa qur rabbi zid. Wa qur rabbi zid. Rabbi zid langsung. Tadi ada yang nyangkut. Wa qur rabbi zid. Enggak boleh ya. Karena dia nyambung. Lanjut. Ini apa nih? A, I atau U? Kenapa? Alif lam. Terus depannya tasdid. Berarti al atau ash? Ash karena dia tasdid. Ayo. At. Lanjut. Ya, lanjut. 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 Ya, lanjut. Ya, coba perhatikan Ghafurur. Unnya tanda 99 kan? Nah, kalau dia pakai cetakan ini pas 99. Tapi kalau di Ikro 69. Kan? Ya, jadi dia paham lah. Tinggal meroja aja lagi. Waktu kata gitu ya. Ya. Paham sudah, cuma lupa sudah. Ya. Pokoknya ingat aja itu. Kalau dia kayak 99 gitu, antara dua. Antara apa? Ikhfa atau idgham, antara itu. Ya. Lanjut. Ham. Lanjut.
yudrikumul maut. Ya, lanjut. Lanjut. Arabiyyan la'allakum Ya, lanjut. yubayyin lana. Lanjut. Wawailul ladzina kafaru. Lanjut. Ibaratan liman yakhsha. Ya, ini kan setiap ayat ini, setiap cetakan ini pasti ada idghamnya, ya. Tinggal dia lihat idgham apa ini. Nah, kalau yang pertama kan idgham dari sisi makhraj dan sifat. Kalau ini idgham dari sisi makhraj dan kesempurnaannya, ya. Ya, kayak ini kan pertama Ar-Rahim. Itu idgham apa itu? Ya, mutajanisain atau mutakoribain atau mutamasilain? Mutako paling bawah. Ya, lam sama ro. Tinggal dilihat aja. Nah, yang kedua mirriz fil idgham bila guna. Lanjut yang sebelahnya bila guna. Bawahnya halakum. Idgham apa itu? Mutakoribain atau mutamasilain atau mutajanisain. Mutamasilain. Dua huruf yang sama itu mutamasilain, ya. Ya, fokusnya tadi la dikiranya ro lagi, ya. La sama ro. Nah. Asawab dada. Kalau mir rabbihim idgham apa? Bila guna. Kita coba satu-satu, ya. Fa amanat to. Itu masuk ke idgham atau idgham mimi. Lain idgham mimi. Lain. Kalau idgham mimi apa? Dua mim. Ya, itu idgham. Berarti ini apa? Idgham apa ini? Nah, ya kan tinggal itu aja. Kalau baca Al-Quran, dua huruf ini idgham apa ini? Tinggal baca, ya kan? Lanjut. Qad tabayyana. Itu idgham apa? Qad sebelahnya. Qad mutajasinain. Nah. Ya. Iya, yang sama makrotnya, cuma beda sifatnya. Kalau kan dal itu kol-kola, kalau ta kan tidak. Nah, berbeda. Kalau sebelahnya, nah, di bawahnya barofa'ahullah. Idgham mutakoribain, ya. Lam sama ro. Sebelahnya mutajanisain. Ya. Takoribain atau mutajanisain atau mutamasilain? Ya, yang kedua, ya, yang dua. Susah ya ngomongnya. Takoribain, mutamasilain, mutajanisain. Ya. Sampingnya hudal linnas. Bila guna, ya. Lihat aja sebelah, cek aja satu. Oh, ini idgham ini, ya. Cukup ya idghamnya. Nah, kita ke ikro, bacalah ikronya. Terakhir halaman Al-Baqarah kemarin. Nah, wes, lama ini ada apa nih? Kalau selesai ikro nih, naik Al-Quran kita, ya, ya. Nah, ya, musab ya kita, ya, koreksi musabnya, ya. Musab aja, ya. Musab, dia kemampuannya sampai mana gitu bacanya, nanti cara bacanya seperti apa. Berarti halaman 3
30 ya. 29 dong. Belum. Oh, waduh. Baru Al-Baqarah ini baru nih. Oh, baru mulai. Baru mulai. Al-Baqarah yang ayat pertama aja. Nggak. Nah ya. Nanti kasih kan Al-Baqarah gampang nanti. Kasih yang membingungkan lah ya. Ya, kalau catatan di sini kan Eftah jilid 6 ini tidak mutlak pada halaman 29 atau sampai 32 saja. Tapi bila diperlukan boleh halaman-halaman lain untuk meyakinkan kemampuan bacaan santri. Bila mana telah benar semua, barulah diluluskan. Ini cuma penyemangat aja, ya. Nanti dia dengan lancarnya sendiri kan dengan dia baca kebiasaan di sini. Yang penting kita sudah tahu. Iqra 6 ini kan sudah sebenarnya sudah selesai pelajaran ininya, tajwidnya. Tinggal kita koreksi aja. Oh, ini hukumnya ini hukumnya ini, ya kan? Kayak contohnya kan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim kan sudah belajar cara bacanya. Nah, setelahnya kan alif. Nah, ya kalau dia ndak belajar dari kayak kemarin ini dari awal, ya kan? Dari awal dia ndak belajar ini, dia pasti bingung baca ini apa. Dia tahu ini alif lam mim, tahu dia. Tapi kenapa dibaca alif lam mim? Bukan alama, bukan. Kan dia ada harokatnya, makanya dibaca huruf aslinya. Nah, terus dia ada gunanya, ada mim bertasjid, berarti dia dipanjangkan. Alif lam mim, lam, m-nya tahan lagi 3. 3 baru mim 4 atau 5 atau 6. Kalau udah belajar kan lanjutnya kan zalikal kitabul la raiba fi, ada 2 titik di atas sa itu tanda apa ya? Kalau dia enggak belajar begini dia nggak tahu tanda sa. Nah rumusnya kan berhenti di salah satu. Nah itu bukan tanda itu tanda ya kan. Kalau kita enggak belajar kita nggak tahu, berhenti di salah satu. Boleh di roib, boleh di fi, tapi kan yang mayoritas familiar itu roib fi, ya kan? Nah, fi-nya. Karena kan nggak cocok kalau dia berhenti roib, ya kan? Nggak cocok. Ya. Nah, lanjutkan hudan ketemu la. Di sini kan ada tadi. Hudal linnas, oh kan hudal linnas. Hudal. Nah, berarti ada tanwin. Nah, tanwinnya apa itu? Idgham bila guna. Coba lihat tandanya. Tandanya kan dia rapat gitu kan. An-nya itu kan dia sama sejajar. Ya kan? Nah, kalau dia idgham dicetakan begini, cetakan yang tadi ini beda deh itu. An-nya agak miring sedikit. Ya, nah dia ini contohnya gini ya. Kalau dia ya kan dia rata ini. Nah, rata dia. Nah, kalau cetakan Madinah agak miringnya. Nah, ininya Ustaz. Nah, ini titiknya nggak ketemu Ustaz. Nah, sejajar kan? Kan ini kan sejajar gitu nah. Nah, sejajar ini 69. Ini kan miring dia. Nah, kan enggak sejajar. Antara dua dia, ikhfa atau idgham. Itu aja gua. Tapi kalau dicetakan Iqra dia rata-rata begini semua, sejajar. Kita pakai cetakan, dia enggak bingung dia. Makanya diajarkan perlu juga belajar ilmu tajwid. Nah, ya. Next. Ya. Langsung. Sama-sama dulu ya kan. Ya kita ini selembar-selembar lah ya dicicil. Sama dibantu dulu sama-sama. Depan itu
saya bikin dapat imam cadangan negara. Iya, betul juga. Paling bodoh saya. Saya tingkatan hierarkinya paling bodoh saya. Ada yang pindah masjid habis itu. Pertama kan Ustadz, kedua Kennedy, Kayadi, itu paling bawah. Main terakhir. Saya kalau nggak ada sekolah, nggak ada yang mau keluar saya. Paling bawah namanya kan. Begitu semuanya izin dia ke aswada. Saya juga asal maju saya. Iya harus berani. Masa orang awam yang maju, ya kan? Yang paham lah yang kita lah. Ya paling aneh itu paling enak ya zuhur asar lah. Ngasah mental itu zuhur asar sedikit-sedikit. Memang sebuah kebiasaan. Kalau kita nggak biasa, ngeri juga itu ya. Ngeri itu di depan itu. Jantung keluar. Tadi Hilang sudah macam TikTok. Nada mau lagunya. Besar sendiri. Baru AC terasa betul itu. Anunya gugupnya itu. Iya, mending kipas. Kalau kipas tenang itu panas biasa. Kalau AC itu kena jadi imam be. Ya, lanjut ya. Kita baca sama-sama dulu. Ada bismillahnya, perhatikan yang 2 harokat. Bismillah dulu, sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Alif lam Lanjut. Dzalikal kitabu la raiba fihi Lanjut. hudal lil muttaqin. Nah, bawahnya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah. Ya. Itu kan tanda berhenti, ya kan? Dilatih. Nah. Terus selanjutnya lanjut. Ya, lanjut. 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 Ya, panjang ya. Panjang ya. Nah, ya kan? Ini panjang ya. Belum masuk ke Al-Quran. Ini berurutan dah ya. Nah, ini surat apa ini? Pesan dah bernomor-nomor. Surat Luqman. Kok tahu surat Luqman? Hah? Ini surat kesukaannya Pak Ketua, ya kan? Ya. Sering dia baca ini ya. Nah, ya ini surah Luqman. Yang pertama Al-Baqarah, kalau langsung loncat ke Luqman, ya diacak, bukan patokannya dia satu ayat ini. Nah, kayak tadi kan gini kan, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gelengung, ada yang endak. Terus berhentinya di mana? Nah, kita sudah belajar semua, ya kan? Cara bacanya, ada mana dengung, mana endak, mana idgham, mana endak, panjangnya berapa,
pendeknya berapa, ya kan? Cara berhentinya kita sudah belajar semua, tinggal kita yang praktekkan sendiri. Nah, contohkan di sini kayak walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Lanya berhenti, tanda berhenti enak. Ya. Wa may tahan ada gom diguna wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Masih pendek ya. Jadi bisa lah ngatur napas. Wa man dengung kata muka. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Ghaniyun dia izhar. Nah, di bawahnya panjang. Ini juga panjang. Kalau udah panjang dia ngatur napasnya. Nggak usah dipaksa harus sampai di bawah. Saya aja kadang nggak sampai nih, saya bagi. Baginya bebas, mau di mana aja ya. Baginya bebas. Kayak gini kan panjang, di bawahnya berhenti. Bagi 2 boleh. Kalau nggak rata-rata dia nggak sampai napasnya ini, ya. Jadi bagi 2 boleh. Contohnya wa id qala luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kalau napasnya ya, dia mungkin sudah lancar, dia bisa ngatur napas. Tapi kalau dia baru, bagi 2 aja. Wa id qala luqman li banihi. Boleh nih. Enak karena depannya ada wa. Paling enak itu berhenti kalau napasnya habis, depannya itu wa. Jadi kita nggak mulai dari sebelumnya li banihi, cukup dari wa. Wa huwa ya, dari wa langsung wa. Tapi kalau kita dia berhentinya di misalkan di ya'izuh, mulangnya dari sebelumnya, dari wa huwa, atau ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Ingat ya, ketika panjang bagi 2 aja sampai mana napasnya. Mau ajan? Satu-satu dulu ya. Seburu-buru biar dah terfokus ke selesai sudah ikronya ya. Tapi satu-satu dulu ya, gantian-gantian. Ya, hari itu. Zu. Langsung. Enak ayat pertama. Alif lam mim. Enggak, di situ aja. Gantian. Mau masuk kamera kan? Kamu viral. Viral. Enggak, dia gantian. Anu. Yang ini. Bismillah kan? Ya bismillah aja sama alif lam mim. Oh iya, kita mesti pertama sih kan. Ya. Lanjut. Bawahnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, ketua. Panjang dia, berhentinya di Walaqad ataina luqmanal hikmata anishkurullah. terus. Borong. Berhentinya di bulat ya, di bulat berhenti. Nah, pas ini bulat, itu hatta ini anur. Tapi enak cara berhentinya. Satu ayat dong. Ya. Yaskur fa innama yaskurun. Wa yaskur fa innama yaskur li nafsi. Terus. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, paham sudah dia. Kata pelan-pelan. Ko-nya panjang. Ko-nya panjang. Lalu wa huwa yu'idduhu
Susah lagi. Gak apa-apa, usaha. Kan usaha. Dia lagi berusaha. Ya. Ya bunayya la tusrik billah. Inna sirka lakum lakum adim. Ya, dikoreksi dulu ya. Wa id qala luk, coba. Wa id qala Konya banyak. Wa id qala luk ma libanihi libanihi wa huwa ya'izuhu ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. inna syirka lakum adim. Ya. Tinggal di cara nyambungnya aja, ya kan? Kan sudah usaha, ya kan? Ini ada usaha itu memperbaiki sedikit-sedikit. Panjang dia panjang, rezekinya. Pas aja nanti selesai nih kayaknya. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك Ya. إلي المصير. Ya. Salahnya tadi di fi amaini. Amaini. Ya. Hanya pendek tadi. Enggak, yang salah. Mai. Iya, main yang salah. Ya. Ami. Ya, tadi bahasanya fi amini. Bukan mai. Ya. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Nah, kan ya. في عامين. Ya, mai ya, kan Ini kan panjang ya ayatnya. Dibagi dua boleh, karena kan panjang. Kadang nabas nggak sampai, kita menyesuaikan panjang pendeknya. Dia ada dengung, ya. Mungkin yang bikin panjang dengungnya. Ya, hamalat ummuhu. Sudah dengung. Wahnan, nannya pendek sih, ala wah nin ketemu lagi niwa fiso. Nah, itu yang biasa panjang ya. Pas jadinya, pas ajan. Ya. Sedikit dikoreksi. Ya. Cukup pas ajan halaman 29. Saula lanjut ke habis dari tadi nunjuk juri ya sudah kali. Iya. Latihan buat maju lah. Ya. Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu